Di dalam Alkitab, Paulus berkata, demi memperoleh Kristus, aku meninggalkan segala sesuatu. Tak hanya meninggalkan prinsip-prinsip hukum yang kupelajari dahulu, tetapi juga, demi memperoleh Kristus, aku meninggalkan semua kebaikan yang ada, hanya untuk memperoleh Kristus. Apakah perkataannya benar atau salah? Benar, pasti benar. Dulu, Rasul Paulus sangat mengenal tulisan suci, sangat akrab dengannya, dan menjadi seorang yang saleh menurut hukum. Dia berpikir bahwa menjadi saleh menurut hukum, dengan menguasai tulisan suci akan mendapatkan kasih Tuhan. Ia mengira dengan belajar keras Alkitab dan menghafal hukum Musa, atau dengan mengetahui hukum tertentu, lalu akan mendapatkan kasih Tuhan. Jadi, apakah dengan menguasai Alkitab, atau menguasai hukum Musa, ia akan mendapatkan kasih Tuhan? Jika dia menguasai Alkitab, namun jauh dari Kristus, ia tidak akan pernah mendapatkan kasih Tuhan. Kemudian dia menemukan bahwa ia harus meninggalkan tulisan suci orang-orang hukum, tidak mengikutinya lagi, dan hanya mencari Kristus. Karena setelah hal-hal itu memenuhi hatinya, dia tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Jadi, demi pelayanan Tuhan yang lebih baik, dia meninggalkan semua ilmu yang pernah dipelajarinya untuk memperoleh Kristus. Jadi, siapa sebenarnya Yesus? Bagaimana seseorang yang cerdas ini meninggalkan segalanya untuk memperoleh Kristus Tuhan? Mari kita lihat seseorang yang telah disiapkan bagi Yesus, Yohanes Pembaptis. Ia berkata, sebelum Yohanes datang, Yohanes telah diutus untuk Yesus. Sebelum memberikan kesaksian, Nabi Yesaya telah bernubuat bahwa ada seseorang yang akan membuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Orang ini disebut Nabi Elia, tetapi bukan nabi kuno yang bangkit kembali, melainkan seseorang, yaitu Yohanes, anak dari Zacharias. Dia memiliki kemampuan seperti Nabi Elia, memiliki pikiran yang sama dengannya. Jadi, ia memiliki kekuatan, memiliki otoritas penuh untuk membuka jalan bagi Yesus. Mari kita baca. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, kalian harus menyiapkan jalan di padang gurun. Siapkan jalan Tuhan di padang gurun. Aku akan meluruskan jalan bagi Allah kita. Akulah Dia, yaitu jalan yang mulia, yang memandu orang untuk berjalan di jalan Tuhan. Tidak lagi mengikuti jalan berhala, tidak lagi mencari jalan orang lain, dan di padang gurun, jalan Allah diperbaiki. Mengetahui bahwa sesungguhnya jalan ini tidak pernah dilalui, tidak ada yang pernah melaluinya. Padang gurun memang tidak memiliki jalan, bahkan tambang pun tidak memiliki jalan. Jadi, sejak dahulu, dari zaman Musa hingga hari ini, adakah jalan yang mengatakan bahwa dengan percaya kepada Yesus, hidup kekal dapat diperoleh? Tidak, sama sekali tidak ada. Tidak pernah ada jalan yang mengatakan bahwa dengan percaya kepada Yesus, hidup kekal bisa didapatkan. Dari Musa sampai Yohanes Pembaptis. Tetapi sejak Yohanes Pembaptis, sudah ada jalan. Jalan ini disebut sebagai pembukaan jalan di padang gurun. Padang gurun awalnya tidak memiliki jalan. Siapa yang membukanya? Melainkan, Yohanes mulai membuka jalan ini. Kalian bukanlah orang yang percaya kepada hukum. Jalan hukum itu tidak akan membawa kalian kepada Tuhan. Kalian harus percaya kepada Anak Allah, Yesus, agar jalan ini mengantarkan kepada kehidupan. Itu maksudnya. Jadi, di sini dikatakan bahwa ia harus menyiapkan jalan bagi Tuhan di padang gurun. Memperbaiki jalan Allah di padang gurun. Padang gurun sebenarnya tidak memiliki jalan, tetapi jalan iman inilah. Jalan Yesus pada awalnya dibuka oleh Yohanes Pembaptis. Dan, sebelum Yesus secara resmi menyampaikan Injil, Yohanes telah mengundang Yesus, bukan untuk percaya pada ajaran-ajaran pembunuhan menurut hukum. Memang, hukum Musa itu baik, tetapi hukum Musa hanyalah untuk menentukan hukuman. Kalian diampuni dosanya hanya jika percaya pada Yesus. Kambing dan domba yang kamu persembahkan sebagai korban, hanya simbol penebusan kita oleh Yesus saja. Yesus adalah anak domba sejati dalam perjanjian itu. Kalian mau menyembelih anak domba, tapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Anak ini salah. Dia mungkin bicara seperti saudara Siberti dengan nada seperti itu. Dengan begitu kita mengerti kalimat ini. Harus mempersiapkan jalan di padang gurun bagi Tuhan. Jalan lurus bagi Allah di padang belantara. Jalan ini belum pernah diajarkan sebelumnya. Sejak Adam hingga Yohanes Pembaptis, tidak pernah ada. Kemudian perjanjian itu membuka. Mulai mengajarkan percaya kepada yang akan datang setelah aku, maka beroleh hidup. Sejak dulu tidak pernah dikatakan ada jalan yang memberi hidup, yaitu hukum Taurat. Hukum tidak menyebut soal hidup, karena percaya pada hukum tidak membawa hidup. Tetapi percaya kepada Yesus akan mendapat hidup. Bukankah ini membukakan jalan di padang gurun? Sebuah jalan menuju air kehidupan. Menuju singgasana Allah dan sungai air kehidupan, itulah jalannya. Jadi kita bilang dahulu, beraneka macam jalan. Jalan hukum yang diberikan Musa tidak berhasil. Jalan menyembelih sapi dan domba untuk Tuhan juga tidak memberi hidup. Akhirnya Yesus Kristus menyelamatkan kita dengan keselamatan di salib. Percaya pada Yesus, jalan ini bisa membawa ke sumber kehidupan.
sumber kehidupan. Hidup itu, dengan Allah, juga dapat menerima kasih Allah dan kasih Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta kehidupan. Itulah Yohanes Pembaptis membuka jalan baru. Mempersembahkan jalan untuk dilalui manusia. Amin.